Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Istiqomah dengan NIM 225221191. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul A Proposed Zakat Model for Digital Asset from the Syariah Perspective. Selanjutnya yaitu mengenai identitas jurnal. Judul jurnalnya yaitu A Proposed Zakat Model from Digital Asset from the Syariah Perspective. Penulisnya bernama Muhammad Ikhlas Rosel, Abdul Munim, Abdul Karim Ali, Azizi Ciseman, Lukman Haji Abdullah, Nur Naimah Abdul Rahman, dan Moh Edil Absukor. Kemudian tahun publikasinya yaitu tahun 2024. Dipublikasikan di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management atau biasa disebut EMERALD. Kemudian Scopus kuartilnya di Q2. Kemudian masuk di bagian pendahuluan. Penelitian ini berangkat dari perkembangan aset digital seperti cryptocurrency dan digital tokens yang semakin populer. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban yang dikenakan pada harta tertentu. Namun, apakah aset digital termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati? Oleh karena itu, tujuan utama dari jurnal ini adalah mengembangkan model zakat yang sesuai untuk aset digital berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan pendapat ulama mengenai status syariah dari aset digital, terutama dalam hal zakatabilitasnya. Selanjutnya yaitu masuk ke kajian teori. Dalam jurnal ini ada beberapa teori yang digunakan, seperti konsep zakat dalam Islam. Konsep zakat dalam Islam ini, zakat diwajibkan pada harta yang tertentu yang memenuhi syarat nisab dan haul sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua yaitu konsep aset digital, di mana aset digital bisa berupa cryptocurrency, digital tokens, atau aset berbasis blockchain lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pandangan syariah tentang cryptocurrency. Ada dua pendapat dari ulama. Yang pertama yaitu sebagian ulama menerima cryptocurrency sebagai aset yang sah. Kemudian yang kedua yaitu sebagian ulama menolaknya karena dianggap spekulatif dan tidak memiliki nilai intrinsik. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu dari Rosel et al. Pada tahun 2022, di mana dalam jurnal tersebut membahas konsep aset digital dalam Islam dan potensi zakat pada cryptocurrency. Kemudian yang kedua yaitu dari Muneza et al. Yang diterbitkan tahun 2022 yang membahas tentang regulasi aset digital dalam sistem keuangan Islam. Kemudian yang ketiga dari Yusuf et al. Tahun 2021 yang mengkaji kemungkinan zakat dikenakan pada aset digital. Kemudian yang terakhir dari Selçuk dan Kaya pada tahun 2021 mengenai analisis perbedaan pandangan ulama mengenai cryptocurrency. Selanjutnya masuk di bagian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Cara-cara peneliti ini mengumpulkan data yaitu dengan cara studi literatur dari sumber akademik dan syariah. Kemudian analisis data sekunder dari penelitian terdahulu. Terakhir diskusi kelompok terfokus dengan ulama syariah dan pakar keuangan Islam. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan data statistik, tetapi lebih fokus pada kajian mendalam tentang bagaimana aset digital bisa dikenakan zakat. Kemudian masuk di bagian hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu aset digital dapat
dikenakan zakat jika memenuhi syarat kepemilikan, mencapai nisab, dan dimiliki selama 1 haul. Kemudian yang kedua yaitu model zakat yang diusulkan membagi aset digital menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu cryptocurrency, yaitu bisa dikenakan zakat jika digunakan sebagai investasi atau alat tukar. Yang kedua yaitu digital tokens, dibagi menjadi security tokens, utility tokens, governance token, dan asset backed tokens. Kemudian yang ketiga yaitu aset digital lain, seperti akun media sosial yang menghasilkan pendapatan. Kemudian hasil yang ketiga yaitu adanya perbedaan pendapat ulama mengenai status cryptocurrency. Perbedaan pendapat itu, sebagian ulama menerima cryptocurrency sebagai aset yang sah, sebagiannya ulama berpendapat bahwa tidak menerimanya sebagai aset yang sah karena volatilitas tinggi dan spekulatif. Kemudian masuk di bagian kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, di mana setiap peneliti pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Yang pertama yaitu kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, topik yang relevan karena dengan perkembangan teknologi keuangan Islam selama ini. Kemudian menggunakan pendekatan yang mendalam yaitu eksploratif. Kemudian yang ketiga yaitu model zakat yang komprehensif untuk berbagai jenis aset digital. Kemudian yang terakhir, referensi yang kuat dari penelitian terdahulu, fatwa dan regulasi syariah. Kemudian kekurangan dari jurnal ini yaitu belum diuji dari implementasi praktis di sistem zakat yang berjalan selama ini. Kemudian masih ada perdebatan syariah mengenai cryptocurrency. Kemudian regulasi yang berbeda-beda di setiap negara bisa menjadi kendala dalam penerapan model ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jurnal ini menawarkan model zakat yang inovatif untuk aset digital dari perspektif syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset digital dapat dikenakan zakat, tetapi masih ada perbedaan interpretasi ulama yang mempengaruhi penerapannya. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yaitu uji implementasi model ini dalam sistem zakat yang berjalan. Kemudian analisis dampak ekonomi dari zakat aset digital. Terus kajian lebih dalam tentang regulasi aset digital di berbagai negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam review artikel ini. Jika ada salah kata dan perkataan yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.